Kembali lagi di Ngasur 2.0 di channel Malam ke atas. Pam pam param pam 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 pam. Nenet. Jadi teman-teman semua, Apa nih? sebelum kita mau mulai pembahasan, kita perkenalkan dulu kawan kita di tengah kami, di kiri dan di kanan kami. Silakan, Cam, perkenalkan dulu. Ya, nama saya Muhammad Faradi Ibnu Rahman. Betul. Biasa dipanggil Coro. Oke. Muhammad yang itu ya nanti saja episode selanjutnya. Iya. Aku dan Coro ini bergabung saat di SMA, bergabung di salah satu organisasi kelompok remaja cinta alam. Oh, kebetulan Pak Ade teman kita di SMA juga ya? Iya benar, teman kita dari SMA Negeri dulu sama Dina. Dan tema pembahasan kali ini tuh berkaitan dengan itu, Win. Tentang alam-alam. Oke. Bisa. Jadi gini, Car, sebelum aku bertanya, aku prolog singkat aja. Jadi aku cukup merhatikan Coro ini saat masa kuliah sampai proses sekarang yang kebetulan sudah menikah, Car ya. Ya, alhamdulillah. Jadi saat itu aku melihat Coro sempat naik ke Gunung Rinjani dengan salah satu teman kita, Teguh. Dan kulihat nih, Win, segmennya ini makin berubah. Setelah menikah, setelah menuju ingin menikah, sampai telah menikah tuh makin berubah gitu loh segmennya. Tidak lagi suka traveling, dalam artian traveling tuh naik gunung gitu loh, Win. Nah, yang ingin ditanyakan ke Coro di sini, apa aja sih, Cor, perubahan-perubahan fase-fasenya nih, pas dari kamu pas kuliah yang memutuskan ke Rinjani sampai sekarang nih perubahannya sudah bersama Yufa menikah gitu. Gimana, Cor? Jelaskan perjalanannya. Perjalanannya. Kalau dari awal Rinjani sih ya itu memang salah satu target saya secara pribadi, bahwa saya memang harus naik gunung sebelum kerja. Jadi itu salah satu targetan saya sebelum kerja. Dan alhamdulillah setelah saya naik gunung, selesai traveling yang memakan waktu hampir 1 bulan bersama Teguh, ya saya alhamdulillah masuk kerja di awal tahun 2015. Jadi traveling kemarin itu sekitar di tahun 2014 di bulan Agustus sampai September. Jadi saya traveling rencananya itu mau 17-an di Puncak Rinjani. Cuman kami menggeser waktunya menjadi tanggal 15 karena terhalang waktu dan berbagai schedule lainnya. Jadi ya pokoknya asik lah selama kami traveling. Itu beneran backpacker rasanya selama sebulan. Dari Lombok ke Malang, tembus ke Jogja. Itu makan waktu sebulan, hampir sebulan. Seperti itu. Cor, tadi kan fasenya pas kamu sebelum bekerja. Nah, pas sudah bekerja ada nggak sih perubahannya ada, Cor? Perubahannya ya dari segi finansial lah kita. Pertama, dulu masih backpackeran ya wajar lah, belum kerja, masih mahasiswa. Sepatu minjam, tas minjam, pokoknya serba minjam alat. Kalau sekarang sudah kerja, jadi kita bisa mencicil lah. Sepatu bisa beli buat traveling, tas, dan peralatan kecilnya. Oke, mungkin sekedar informasi backpacker tuh apa sih? Biar teman-teman tuh nggak bingung gitu. Kalau backpacker konsep saya sih kayak liburan dengan konsep murah. Murah dalam arti tidak murahan. Siap. Jadi ya kita memanfaatkan ya jika ada teman yang tinggal di satu kota ya kita datangi kota itu. Contohnya ya kayak kemarin waktu sama Ipa kan sempat liburan ke Jogja. Oh, berarti ini ke fase setelah menikah lagi ya? Setelah menikah. Oke, gimana? Jadi ya bisa dikatakan memanfaatkan teman yang ada. Ya numpang tidur lah bahasanya. Buat itu. Ya lumayan meminimalisir budget lah kita. Soalnya kan backpacker kemarin tuh saya menembuskan juga sampai ke Malang mengunjungi adik saya lagi yang backpacker awal sebelumnya yang belum menikah itu. Saya datangi lagi dia pas sudah fase setelah menikah. Dan situ saya berlanjut lagi sampai pokoknya itu makan waktu 2 minggu backpacker saya yang part 2 ini. Sampai ke Lamongan, sampai ke Nganjuk, sampai ke Kediri. Pokoknya mengunjungi keluarga dari pihak istri saya seperti itu. Jadi tadi Pak Ade ada 2 segmen katanya tadi ya, segmen pertama dan kedua. Ada bedanya nggak waktu sama teman dan ini dengan pasangan, dengan soal istri nih apa tuh? Apa sih yang membedakan dari itu menurut perjalananmu nih?
Yang membedakan ya yang pertama lebih bahagia lah, yang jelas ada pasangan kan. Siap. Jadi susah senang kita kan tahu sama pasangan sendiri. Mantap. Kalau sama teman ya ibaratnya kita ngemper ya Iya. asik lah ngemper. Cuma kan kalau Iya. sama istri nggak mungkin kita Beda, ngemper ya. beda. Bawa turun gunung tidur langsung di depan Alfamidi atau Indomaret kan aneh lah gitu sama Iya. istri. Jadi nggak mungkin lah kita menghindari yang namanya Iya. kayak ngemper-ngemper gitu. Kasian juga sama istri seperti itu. Iya. Bener. Nah, Cor, yang aku penasaran nih malah saat fase belum kerja ini, yang pas Rinjani. Kenapa harus Rinjani? Dari sekian banyaknya gunung di Indonesia. Kenapa harus Rinjani? Karena ya saya ini kan orang asli Lombok lah bisa Iya. dibilang. Meskipun saya kelahiran Samarinda, jadi kenapa saya mau ke Rinjani? Karena pertama saya pengen pulang kampung. Saya terakhir pulang kampung itu pada tahun sekitar tahun 2003 atau 2004 masih SD. SD. Dan saya kembali lagi ke Lombok setelah saya kuliah. Jadi bisa dibayangkan di saat gencar-gencarnya PLN 5 cm. Oh, Oke. Kalau kita tahu, Aku udah dugaan dari kayak kita gini deh. dan kita pengen naik gunung nih. Bener. Wah, saya punya kampung nih, ada gunungnya, dan itu lebih tinggi Ya. dari Semeru. Semeru. Dan bisa kalian bayangkan, Gunung Rinjani ini ialah gunung yang pertama saya daki. Jadi saya ini pendaki pemula tapi langsung yang tinggi. Oke. Ya bisa dibayangkan itu melelahkan sekali. Dan waktunya karena kami pendaki santai ya sekitar 1 minggu kami mendaki. Aku dengar ceritanya Seperti Teguh itu. sih. Santai. Santai, terlalu santai. Pendaki paling santai. relax. Oke, gini, aku mulanya menarik gitu. Gimana, Win? Ini kan kalau aku dengar dari ceritanya Parade termasuk orang yang senang jalan-jalan lah. Kalau dipikir tuh bebas banget waktu itu. Dan pada akhirnya hari ini sudah nikah dan kerja kan, ya kan. Dan akhirnya ada di fase itu. Susah nggak sih beradaptasi dengan lingkungan yang awalnya kamu bebas gitu? Bukan berarti sama istri nggak bebas, kita nggak tahu juga kan. Sekarang. Tapi sekarang maksudku apa ya? Itu kan kesukaan-kesukaan yang dulu sering kamu lakukan gitu dan pada akhirnya terbatas hari ini. Ada keinginan lagi nggak sebenarnya untuk pergi ke sana atau kembali ke rutinitas yang menyenangkan itu? Sebenarnya banyak keinginan pengen terutama camping ya. Saya sudah Iya. bisa dibilang mau di setahun lah camping. Nggak pernah malah ikut. Seriusan. Nggak pernah ikut. Ya diajak kawan-kawan dari alumni SMA 2 camping, nggak bisa. Cuma kampus camping nggak bisa. Jadi ya memang nggak ada waktu karena kerja ini. Soalnya ketika memang ada waktu ya hari Minggu pasti terbentur jadwal, entah itu jadwal acara kantor kah atau menemani pacar pada saat itu. Jadi ya memang terkekang waktu lah sebenarnya. Cuma kedepannya pengennya bawa istri saya liburan lagi, Iya. entah itu camping yang dekat sini kah atau traveling keluar daerah lagi seperti itu. Oke, berat. Kalau aku bisa sekedar apa ya menganalisa nih, berarti terjadinya perubahan ya, polarisasinya berubah gitu loh saat belum nikah, setelah menikah, termasuk mungkin dengan hobimu yang traveling ini ya, Car. Ada nggak sih perubahan-perubahan hobi yang tiba-tiba mendadak nih, ada hobi baru nih setelah udah menikah? Karena tadi kan waktu cuman singkat, mungkin cari hobi yang biasa kamu lakukan rutinitas yang lebih waktu yang lebih singkat gitu, ada nggak? Jadi hobi sekarang nih ya sekedar mencari hiburan aja, sekedar mencari hiburan ya seperti kayak mancing. Jadi mancing tuh termasuk hobi baru. Kenapa dibilang baru ya? Gimana tuh? Masih kecil tuh pengen mancing, cuma kita perlu beli ini, beli itu. Iya benar. Dan kita pasti ala kadarnya, ala kita mancing masih kecil. Dan sekarang sudah kerja, ada duit, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa ikut mancing sampai ke muaranya Mahakam. Dan kemarin saya juga alhamdulillah bisa ketemu ikan besut di Muara Mahakam. Dan itu baru pertama kali melihat. Itu pencapaian loh. Itu termasuk pencapaian. Kita aku belum pernah capai itu. Dan mungkin teman-teman samping saya ini pasti belum pernah melihat kemungkinan. Kalau kamu mancung Nggak tahu. baru kamu angkat itu kriminal bukan pencapaian. Dan pencapaian bertemu kan, tapi Jangan dipancing. kalau kamu Win, Apa ya? Kenikmatan apa yang kamu dapatkan dari hobi barumu ini? Sebenarnya lebih ke merasa melepas penat aja dari hidup di kota. Jadi kita mancing ini kan bukan pengen pulang dapat banyak, ya pengen happy lah, pengen santai, bosan sama kota,
mancing meskipun dapat sedikit ya have fun aja kita mancing. Soalnya kan kami sekali mancing itu bisa 2 kapal, jadi berombongan nih sama satu kawanan bisa sampai 20 orang, 15 orang lah. Jadi ya pokoknya rame. Bahkan ada orang yang kayak di televisi itu kan, jadi orang mancing itu kan habis itu dibuang lagi kan, beberapa jam dimasak, untuk dimakan gitu kan. Ya soalnya seperti itu. Saya juga kalau dapat udang-udang yang kecil atau ikan yang kecil kami lepas juga sih, karena memang nggak sayang lah untuk dimakan gitu lah. Lebih baik dikembangkan aja di alam seperti itu. Ya Rin, Apa ya? Kalau aku dengar dari ceritanya Faraday apa? Ini sih pertanyaanku. Apa sih yang berubah secara nyata gitu di kehidupanmu setelah menikah dan sebelumnya? terlepas dari hobi tadi. Iya. Mungkin ini sekedar juga buat kita ya Win ya. Iya. Jadi kita sedikit tahu gitu Tahu loh. gitu. Oh gini tuh rasanya udah menikah. Sebenarnya bagusnya Coro sama Gatal sih. Iya, bapak-bapak muda gitu. Mama muda-muda ini. Bisa itu. Iya Bobon. Baru Gimana Cor? Biar share pengalaman aja Cor. Apa yang berubah ya? Mungkin dari pola pikir sih kita berubah. Jadi kalau semenjak kerja ini kita yang namanya belanja itu ya harus direm. oh, Beli yang penting-penting aja lah pokoknya. Harus lebih ke investasi masa depan. dulu kan begitu. Dan harus lebih kebutuhan. Ada lebih Nggak sedikit. sepaar. Oke. Kalau dulu nggak juga sih sebenarnya. Iya, orang nggak memang tipe- harus dairin. Dan tipe kali kita sih. Kalau saya tipe orangnya kalau memang butuh harus beli, kalau emang nggak butuh ya nggak usah beli, kan terlalu dipaksakan lah seperti itu. Iya sih. Karena Coro juga seperti itu. Ya jadi tapi kalau masalah lebih apa ya lebih bisa teratur manajemen dalam keuangan pun itu lebih baik pasti sih ya. Apalagi enaknya udah bangun tidur ada orang yang tidak belajar halal lagi loh. Faraday, pertemananmu gimana circle-mu hari ini memandang setelah kamu nikah? Apakah nggak enak gara-gara sudah nikah nggak bisa diajak nih gitu nggak sih, atau oh ya biasa aja gitu karena kita semua nggak bisa. Sebenarnya biasa aja circle saya terhadap setelah menikah ya kondisinya. Jadi karena memang saya membatasi diri, bukannya saya nggak mau ngumpul, tapi ya ada hal yang perlu saya kerjakan di rumah gitu. di rumah aja. Entah itu saya nemani istri saya jalan, nemani orang tua saya jalan. Jadi ya saya memang membatasi diri untuk keluar sebenarnya, bukan nggak mau ngumpul seperti itu. Emang tapi rata-rata teman-temanku juga kayak gitu, aku tanya yang sudah nikah gitu ya. Gimana? Kayaknya pengen berduaan aja gitu. Karena kayaknya sudah membangun dunia baru. Intens gitu nggak sih sebenarnya? Faraday, kesininya lebih senang berduaan aja deh. Sebenarnya memang lebih enak berdua. Iya. Mau jalan berdua. Jadi kita seakan-akan nggak butuh teman gitu mah. Bukannya nggak butuh banget sih. Ya itu poinku. Ketika kita memang terjadi problem ya pasti butuh teman. Cuma kalau saat-saat seperti ini ya memang kita harus jalan sendiri. Jangan yang berdua maksudnya sama istri. Jadi ya maaf kalau memang saya jarang berkumpul karena Kamu Temanmu yang harus memahami itu temanmu bukan kamu. sebenarnya teman gimana ya? Tapi ngerti-ngerti aja kok ya. Tapi terkadang teman tuh ada yang nggak ngerti. Masa itu ada yang ngerti. tapi apa ya? Kalau kesini sih aku wajar banget. Aku bahkan bisa bilang aku termasuk salah satu circle Coro ya. Mungkin di beberapa part. Tapi aku sampai di fase tidak tahu kalau misalkan ada temannya tidak mengerti. Karena ada temannya yang teman IPA, teman Coro juga biasa-biasa aja. Iya maksudku kayak Mengerti loh karena memang karena keadaan. banyak teman-teman kita yang dekat banget kan. Iya. Gitu, dan sudah nikah dan oh iya kita tahu realistis Iya. loh, bahwasanya dia sudah Iya. punya suami, punya Iya, istri. iya. Memang pada akhirnya ada dunia baru yang dia bentuk berdua gitu, dan kita sebenarnya juga nggak boleh ganggu itu. Kalau dia memang nggak mau diganggu gitu kan, sudah privasi. ya haknya mereka Hak dan mereka. privasinya gitu. Makanya aku bilang Win, sebenarnya poinnya ada dua. Poinnya itu ada dua. Yang kita bicarakan poinnya dua. Itu pertama kebutuhan, kebutuhan yang udah bergeser. Yang kedua itu tanggung jawab tadi, tanggung jawab Coro sebagai seorang suami dan tanggung jawab pasangannya sebagai seorang istri. Itu kan hal yang berbeda dan dalam maknai hidup pasti berbeda gitu loh. Tapi kalau sampai ternyata ada circle Coro, nggak tahu di mana ya. Circle Coro ternyata ada yang kurang mengerti. Udah mau tahu itu dah. Waduh. Iya. Masalahnya kamu belum nikah coy. Iya, Itu sih kamu masalahmu. Bukan mau menikah lah pokoknya. Iya kayaknya Lain cerita kayaknya nanti kamu suruh Pasti ngomong lah, gini, pasti. kamu ngomong terus nah kan.
bahaya juga kalau kita sudah nikah tapi kita masih sering ngumpul sama teman-teman kita Iya, kan, benar, karena di sisi benar. lain kita nggak tahu parahnya Iya. capeknya kayak mana kerja, apalagi Benar. bukan satu orang lagi yang ditanggung kan. Iya. Sekarang berdua gitu, apalagi masih banyak mungkin di belakangnya para dia yang ditanggung secara nggak langsung, ya kan? Ya terpenting kan finansial cornya harus Iya. dijaga. Ya realistis lah. Investasi masa depan benar. Oke, tadi kan aku juga nyampein statement tuh bahwa memang udah berbeda kebutuhannya dan tanggung jawabnya. Nah, Cor, bisa nggak kamu share sedikit lah pengalaman saat kamu liburan sama Ipa di Jogja ya? Kemarin yang ke Jogja, ke Kediri segala macamnya. Apa sih yang harus lebih kita atur saat ingin berpergian dengan pasangan seperti itu? Apalagi pasangannya sekarang kan udah halal gitu kan, seorang suami istri. Yang paling awal kita atur ialah manajemen waktunya. Schedule hari pertama, hari terakhir itu harus ada. Dan kita harus punya plan A, plan B. Jadi soalnya kita kalau traveling kan terkendala cuaca juga. Benar. Terkendala cuaca, terkendala jarak jauhnya lokasi A ke B. Kita harus punya lokasi C nih. Untuk sebelum kita ibaratnya kejauhan kah, hujan kah, gimana. Jadi ya pokoknya harus banyak planning lah sebenarnya. Jadi jadwal memang harus disesuaikan sama kebutuhan. Intinya sih seperti itu. Entah kita pengen travelingnya habis di satu kota atau kita memang harus mengunjungi beberapa kota. Jadi ya siapkan tenaga juga lah pokoknya. Jadi ya alhamdulillah saya nggak yang sakit-sakit berat amat di sama traveling. Paling sedikit mual aja karena saya kan memang nggak tahan sama yang namanya berkendara jauh Iya, iya. seperti mobil seperti itu. Man, kamu tapi pernah nggak kepikiran mau traveling gitu? Ih, aku Nggak, aku nanya kamu dulu deh. pernah Dan mau kemana? belum kemananya. Kenapa? Masa nggak pengen sih mau jalan kemana gitu? Ya banyak, saking banyaknya sampai Kemana salah tanya satunya? Yang dalam negeri dulu deh. dalam negeri. Bandung, Bandung ya? Bandung ah, ada. Hah? Kenapa harus Bandung? Kenapa ya? Kayaknya mantap aja. Ya karena Dia konsepnya di konsep Bandung. otakku itu Bandung tuh Ya mantap aku aja. pernah sekali ke sana gitu dan konsep kotanya memang bagus banget. Mantap-mantap. Aku cuman baru kalau Indonesia baru ke Jogja dan Jakarta. Kayaknya ke Bandung nih experience yang lain gitu. Aku nanya deh kalian berdua deh, kalau ke luar negeri kalian pengen kemana? Kayaknya harus umroh dulu deh ke luar negeri itu. Pikir besar. Itu itu kewajiban kayaknya itu. Iya, betul, tapi kan semua orang berpikir gitu betul. Iya, itu kewajiban sih. Kalau memang yang dekat-dekat ya kemana ya? selain Mekah lah, selain Mekah. Selain Mekah. Mekah kan wajib dah, sunahnya. Sunahnya ya kayak ke daerah Spanyol mungkin. Turki sih sebenarnya. Turki ya. Turki sebenarnya yang paling pengen. Karena banyak prasejarahnya lah di sana. Iya, Karena di sana. benar. Jadi lebih pengen ya itu bisnis selanjutnya. Roman, Kayaknya aku ke Yunani deh. kenapa daerah situ tuh aku? Aku tuh salah satu juga ke Swiss sih. Oke, Switzerland. Karena jam sih di situ boy. Apa? Perusahaan jam Jam. terbaik di dunia tuh Iya kan Swiss. di jam sih. Dia kan jam hantu dia. Ada lagi Win? Apa ya? Mungkin kesimpulan deh sebenarnya dari ini Iya. semua tentang apa ya? Nggak harus kesimpulan sih, bisa juga pesan. Pesan lah, Pesan. Nah, untuk kita lah khususnya ya kan. Kita aja mereka Yang nggak harus usah. yang nggak usah mereka kita ya. Kita aja. Apa yang harus kita entah mungkin hal yang harus kita siapkan. Hmm. Harus kita ini loh mungkin yang terjadi. Mungkin dulu pengalaman itu pengalaman. mungkin dulu kita anggap remeh ala Iya. masih bisa. Ternyata belum aja. Iya. Tapi Itu kan makin kesini jujur, makin kesini kalau aku pribadi makin dapat tanggung jawab untuk apa nikah. Nggak Kayak udah bisa lagi. bareng ya. Apalagi habis lebaran ketemu keluarga lama. Keluarga baru ada dong. Gimana? Jadi ya sebagai seorang pria dan kita bakal bertanggung jawab ke depannya. Sedikit saran buat teman-teman, dikurang-kurangi lah masalah yang kayak hura-huranya, apalagi kawan-kawan yang memang ada di dunia malam. Bukan kawan-kawan di sini ya, Iya, iya. kawan-kawan yang lain lah pokoknya. Pokoknya dikurang-kurangi lah hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang berbau negatif. Kita harus melihat ke depannya, kita mau ngapain. Nggak sampai kita di zona seperti itu, karena ya, ke depannya kita ya harus lebih baik dari hari ini. Intinya seperti itu sih menurut saya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada
Muhammad Parade agak coro yang telah menyempatkan waktunya. Langsung saja kami akhiri. Saya Muhammad Rohman. Saya Aswin dan Muhammad Parade. Agak coro Salgren Berbera.